Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita akan belajar tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun, sebelum pada pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian dari macam-macam akhlak madmumah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Ada israf, tabdzir, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua adalah memahami dampak negatif dari akhlak madmumah yaitu israf, tabdzir, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, memahami manfaat dari menghindari akhlak madmumah. Selanjutnya, membuat karya yang memuat konten tentang manfaat menghindari akhlak madmumah. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pesan edukatif kepada lingkungan sekitar terkait dampak buruk dari akhlak madmumah. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah mengenai definisi atau pengertian dari akhlak madmumah itu sendiri yang kemudian macam-macam akhlak madmumah yaitu israf, tabdzir, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, contoh-contoh yang sering kali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari baik itu dari sikap israf, tabdzir, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ini toh yang dinamakan perilaku israf. Oh ini yang dinamakan perilaku hasad. Selanjutnya, yang ketiga setelah kita mengetahui tentang definisi, mengetahui tentang contoh-contohnya, kemudian ada eh, yang harus kita ketahui itu adalah dampak negatifnya. Pasti akan diketahui dampak negatif dari akhlak madmumah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah cara menghindarinya. Nah, di eh, pada cara menghindari ini teman-teman akan diberikan kesempatan untuk membuat poster-poster tentang bagaimana sih cara menghindari akhlak madmumah. Oke, masuk ke dalam subbab yang pertama, yakni tentang foya-foya. Foya-foya itu bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang hedon, konsumerisme, atau bermegah-megahan ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, itu pokok lifestyle yang seperti itulah. Dan israf ini cenderung pada sikap yang berlebihan, tidak hanya pada penggunaan harta, tapi juga pada penggunaan sumber daya. Misalkan, sebenarnya dalam satu ruangan itu cukup hanya dengan satu lampu. Tapi karena ada seseorang yang memiliki sikap israf, maka satu lampu itu dirasa tidak cukup sehingga memasang dalam satu ruangan ukuran 3x4 kemudian dipasang lampu 5 lampu berukuran 12 watt misalnya. Nah, itu berlebihan. Nah, berlebihan ini ada kaitannya dengan sikap tabdzir ya. Tabdzir itu adalah boros. Sama sebenarnya israf sama tabdzir itu boros. Hanya saja bedanya kalau israf itu berlebihan termasuk dalam hal-hal yang halal. Tapi kalau tabdzir itu ada ulama yang berpendapat bahwa tabdzir itu menggunakan harta dalam kemaksiatan. Misalnya saja membeli minuman keras atau menggunakan harta untuk berjudi. Nah, itu masuk ke dalam tabdzir. Jadi, tabdzir itu israf, tapi israf belum tentu tabdzir. Israf belum tentu berlebihan dalam menggunakan hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan. Karena israf itu lebih kepada penggunaan
penggunaan hal-hal yang sebenarnya halal tapi berlebihan, dan tabdzir cenderung mengarah pada kemaksiatan. Jadi di situ perbedaannya. Nah, kalau penggunaan kipas ya, kipas terus gak ada orangnya itu masuk ke israf atau tabdzir? Ya masuk ke dalam tabdzir. Kenapa? Karena tidak berguna atau sia-sia. Lawang tidak ada orangnya kok kipasnya dinyalakan. Tapi kalau israf, israf itu ada orangnya. Kipasnya sebenarnya cukup satu yang dinyalakan, tapi enggak 5 kipas itu dinyalakan. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjut ya mengenai contoh israf maupun tabdzir, bisa di-scan melalui QR code yang ada di samping. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ikan hiu, ikan cucut. Mari kita lanjut. Oke. Yang kedua adalah mengenai riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini dapat dikatakan sebagai perilaku pamer ya. Riya itu memperlihatkan, jadi memperlihatkan amal kebaikan, ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau sum'ah, sum'ah itu memperdengarkan yang seperti apa? Memperdengarkan amal kebaikan atau memperdengarkan ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan juga untuk mendapat pujian. Lantas, apa sih bedanya dari riya dan sum'ah ini? Kalau riya itu terang-terangan memperlihatkan. Misalkan ada orang, wah ada Pak Haji nih, aku tak sholat duhur ya lebih lama daripada biasanya biar dikira aku ini adalah orang yang khusyuk, orang yang soleh. Nah, seperti itu secara langsung. Jadi ada orangnya dan ditunjukkan secara langsung. Sedangkan sum'ah, kalau sum'ah itu bukan tindakan secara langsung pada saat itu, melainkan diceritakan, memperdengarkan, diceritakan. Jadi misalnya, aku tadi loh baru saja sholat duha. Tapi tujuannya bukan untuk memotivasi orang lain, melainkan pamer ibadah agar dia itu dipuji sebagai ahli ibadah atau orang yang soli atau wah baik banget ya. Dalam Islam, riya dan sum'ah ini adalah hal yang dilarang ya, hal yang dilarang oleh Allah karena dapat menghapuskan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya itu bukan lagi kepada Allah, tapi berorientasi pada manusia agar mendapat pujian dari manusia. Kalau untuk memotivasi orang lain, kita bercerita, kita beribadah agar orang lain itu termotivasi, itu masih dibenarkan oleh agama. Yoga apa? Tapi kalau tujuannya untuk pamer, itu yang dilarang dalam Islam. Sehingga karena hal tersebut dilakukan tidak ikhlas, itu menghapus pahala-pahala yang kita lakukan dari ibadah tersebut. Contoh lagi, ada pengemis yang meminta-minta kepada kita. Kemudian kita ini mengambil uang misalkan 2.000 ya. Kemudian ada orang lain yang hadir atau di dekat kita. Sebenarnya di awal itu niatnya dia membantu pengemis dengan mengambil uang 2.000 itu sudah baik ya. Sudah mendapat pahala sebenarnya. Tapi karena di tengah jalan dia itu berpikir, wah nanti kalau dilihat orang lain dikira saya pelit, dikira saya kikir kalau cuma memberi 2.000. Aku tambahkan menjadi 5.000 Nah, yang seperti itulah karena merasa dilihat orang lain, kemudian ingin dianggap dirinya itu baik,
kemudian nominalnya ditambah, itulah yang tidak benar. Itu yang dimaksud dengan riya. Ya. Pamer, pamer amal, pamer kebaikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai riya dan sum'ah bisa di-scan melalui QR Code berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang takabur. Apa sih yang dimaksud dengan takabur? Takabur itu adalah membanggakan diri. Saking bangganya terhadap diri kita, maka kita itu cenderung merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Dan hal ini itu dilarang oleh Allah. Karena apa? Takabur ini adalah sifatnya setan, ya. Jadi iblis itu dikeluarkan dari dalam surga itu karena takabur, karena merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam sehingga dikeluarkan dari surga. Nah, jangan ya, Dek ya. Kita harus berusaha untuk tawadhu, untuk rendah hati. Jangan sampai kita itu merendahkan orang lain, menganggap diri kita paling benar, paling cantik, paling ganteng, paling kaya, paling bagus semuanya. Yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan agar nikmat tersebut hilang darinya, dari orang tersebut. Hasad ini sangat berbahaya ya, karena dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat. Sebab apa? Sebab orang tersebut, orang yang memiliki sikap hasad tersebut, menginginkan agar nikmat yang didapat orang lain tersebut hilang, sehingga biasanya melakukan berbagai cara agar nikmat tersebut hilang. Contohnya, misalkan ada orang diangkat menjadi direktur, kemudian iri, ada orang yang iri, maka dengan cara apapun menghalalkan segala cara untuk menggagalkan dia menjadi direktur melalui fitnah atau apa yang bisa mengancam posisi posisi orang tersebut sebagai direktur. Atau bisa juga dilihat ya di kehidupan siswa itu sebagaimana contoh yang telah disediakan dalam QR code di samping. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa berfoya-foya itu menimbulkan dampak negatif, dampak yang buruk. Nah, yang pertama adalah kerugian secara finansial. Artinya, orang yang berfoya-foya itu pasti akan merugi secara finansial atau keuangannya. Kenapa? Orang yang berfoya-foya itu tidak dapat menabung karena mereka cenderung ingin memenuhi apa yang diinginkannya, memenuhi keinginan daripada kebutuhannya. Yang kedua, mereka akan mengalami masalah kesehatan seperti stres karena kecanduan shopping ya. Orang kalau sudah kecanduan shopping, ingin hidup sesuai dengan keinginannya, gaya hidup yang tinggi, kemudian tiba-tiba dia diminta untuk berhemat, itu dia akan stres. Selanjutnya adalah hubungan dapat rusak karena mengabaikan orang terdekat. Dia cenderung memikirkan diri sendiri dan lupa bahwa ada keluarga di sekelilingnya. Kemudian dampak selanjutnya adalah orang yang berfoya-foya ini lebih berfokus pada kesenangan sesaat sehingga dia akan lupa untuk beribadah kepada Allah. Padahal harusnya kalau punya harta itu ya dialokasikan pada hal yang bermanfaat yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan malah fokus pada kesenangan sesaat atau kesenangan duniawi. Selanjutnya reputasi buruk. Tentu dong orang yang berfoya-foya ini akan memiliki reputasi buruk. Oh itu loh, mbak itu, bu itu, pak itu senangnya shopping, senangnya berfoya-foya. Dan yang terakhir adalah kesenangan sementara yang menyebabkan ketidakpuasan emosional. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kesenangan sesaat itu ya menimbulkan kecanduan, kemudian jika tidak dituruti akan menyebabkan
kegalauan, kegelisahan. Yang kedua, dampak negatif dari perilaku riya dan sum'ah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa riya dan sum'ah ini adalah perbuatan memamerkan ibadahnya, memamerkan kebaikannya agar dipuji orang lain. Tentu perbuatan tersebut dapat menghilangkan keikhlasan dalam beribadah. Harusnya beribadah itu lillahi ta'ala, meraih ridho Allah karena Allah, namun hilang karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Pahalanya hilang, ikhlasnya hilang karena berorientasi pada pujian orang lain. Kemudian dari perbuatan pamer tersebut akan mengalihkan fokus dari tujuan ibadah. Karena apa? Tujuannya bukan lagi kepada Allah. Tujuannya adalah dipuji orang lain. Nah, yang terakhir ada dampak negatif dari sifat takabur dan hasad. Sifat takabur ini mengganggu hubungan sosial. Kenapa? Karena dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam interaksi. Oh, ini tuh sombong banget sih. Males aku jadinya. Gitu. Yang kedua, mengurangi rasa empati. Seseorang yang takabur biasanya kurang peka terhadap perasaan orang lain, sehingga hal tersebut dapat mengurangi empati. Selanjutnya, membangkitkan atau memunculkan rasa iri, dengki, karena orang yang takabur itu cenderung membanggakan dirinya karena kelebihan-kelebihannya. Nah, secara tidak langsung itu menimbulkan orang lain dengki. Duh, orang tersebut kok seperti itu ya. Ingin kuhancurkan. Itu menyebabkan rasa iri. Selanjutnya, kesulitan menerima kritik karena orang takabur itu cenderung sulit menerima kritik sehingga menghambat pertumbuhan pribadinya. Orang kalau nggak mau menerima saran, nggak mau menerima kritik, maka dia akan cenderung stuck di situ saja, tidak akan berkembang. Dan yang terakhir adalah menyebabkan keterasingan. Orang yang sombong, orang yang takabur itu biasanya diasingkan dari kelompok sosialnya. Banyak yang tidak suka terhadapnya karena sifat takaburnya itu. Sehingga ya banyak orang yang menjauh. Kemudian dampak negatif dari hasad. Ada kerusakan hubungan sosial, tentu ya orang yang iri itu pasti ingin untuk menghancurkan orang lain, ingin nikmat yang didapat orang lain tersebut hilang, sehingga melakukan beragam cara agar orang tersebut itu nikmatnya hilang, menimbulkan kerusakan hubungan sosial. Selanjutnya ada stres dan kecemasan. Ya tentu orang yang iri itu pasti, duh kok bisa ya dia seperti itu, aku kok nggak bisa ya, duh gimana ini ya caranya biar aku menghancurkan dia. Nah itu stres sendiri karena overthinking untuk menghilangkan nikmat orang tersebut. Selanjutnya timbul perilaku destruktif. Yang seperti yang saya baru katakan tadi bahwa orang yang iri itu cenderung ingin menghancurkan orang lain. Yang keempat, gangguan produktivitas. Orang iri itu hanya berfokus pada ingin menghancurkan orang lain. Sehingga dia lupa bahwa dia itu sebenarnya bisa untuk berkembang, bisa menjadi seperti orang tersebut, orang yang berprestasi tersebut, tapi karena dia iri ya, sehingga dia lupa untuk harus meningkatkan kemampuannya. Dan yang kelima, dampak spiritual. Orang yang iri pasti akan lupa terhadap ibadahnya karena berfokus pada menghancurkan orang lain tersebut. Nah, setelah memahami tentang pengertian akhlak madmumah beserta macam-macamnya dan dampak negatif yang ditimbulkan, lantas bagaimana sih cara menghindarinya?
Kalau tadi adalah waktu saya untuk menjelaskan, sekarang giliran kalian untuk menyusun bagaimana cara menghindari akhlak madmumah beserta macam-macamnya tersebut. Selamat mengerjakan. Scan QR code ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.